pemirsa, kembali lagi bersama saya Ivana Yolanda pada program seputar info yang hadir di sela-sela aktivitas Anda dengan berita-berita terbaru dan teraktual yang hanya kami sajikan. Pemirsa, salah satu bentuk tindak kejahatan yang masih marak terjadi di masyarakat pada saat ini adalah pencurian, di mana melihat keadaan dan situasi kondisi masyarakat saat ini sangat memungkinkan orang-orang untuk mencari jalan pintas dengan cara mencuri. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang paling utama adalah desakan ekonomi yang menghimpit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Baik, sekarang mari kita simak liputan beberapa pendapat mengenai hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Ibda Mardianto Padang SH, Kanit Reskrim Polsek Kota Tangah, Kota Padang. Halo Bapak, selamat siang. Selamat siang. Iya. Kali ini Pak kita ngobrol-ngobrol santai seputar kasus kriminalitas yang ada di Kota Padang, Bapak. Khususnya di Kota Tangah ya Pak ya. Iya. Sekarang saya ingin bertanya ke Bapak tentang apakah Pak akhir-akhir ini pernah terjadi kasus kriminalitas berupa pencurian di daerah Kota Tangah, Kota Padang ini, Bapak? Baik. Jadi untuk kasus pencurian di wilayah Kota Tangah ya bisa kita sampaikan ada sesuai dengan laporan dari masyarakat. Adanya pencurian, baik itu pencurian malam hari ataupun pencurian pada siang hari. Ya, itu kalau untuk pencurian di Polsek Kota Tangah di luar laporan-laporan yang lainnya. Berarti bisa kita simpulkan di Kota Tangah ini masih terjadi kasus kriminalitas berupa pencurian ya Pak ya? Ada kasus pencurian itu ada sesuai dengan laporan yang masuk di pelayanan Polsek Kota Tangah. Iya. Ya. Oke, kira-kira lebih tepatnya itu kapan dan di mana terjadinya kasus tersebut Pak? Baik, untuk pencurian itu ada di daerah pemukiman, ya, di perumahan, dan ada juga di tempat-tempat lainnya atau pergudangan. Ya. Kalau waktunya itu cenderung pada malam hari, ya, jadi cenderung terjadi pada malam hari sesuai dengan data yang masuk yang kita lihat di laporan. Oh baik Pak. Kira-kira siapa yang melakukan kasus kriminalitas itu Pak pada umumnya Pak? Ya, kalau untuk pelakunya, kalau dia tertangkap tangan itu rata-rata umurnya itu sekitar antara 19 sampai 40 tahun. Waduh. Itu kalau dari segi umur, ya. Tapi yang dominan itu karena faktor ekonomi, ya. Nah, sehingga itu terjadi pencurian yang dimaksud tadi. Baik Pak. Berarti hal tersebut mengakibatkan oleh faktor ekonomi yang marit ya, mungkin ya Pak yang ya? paling utama, paling dominan lah. Iya baik Pak. Bagaimana sih Pak kronologi dari kasus tersebut berdasarkan keterangan dari saksi yang Bapak dengar? Oh, jadi peristiwa itu terjadi yang pertama tadi pada malam hari, ya. Kemudian peristiwa itu dilakukan pada malam hari pada jam-jam kecil, artinya antara jam 1 ya dini hari sampai pagi. Iya, Pak. Jadi di situ mereka menggunakan kesempatan itu karena pemilik rumah atau yang menjaga sudah mulai lelah, kemudian tertidur, sehingga para pelaku tadi di situ memanfaatkan situasi untuk melakukan aksi-aksinya tersebut. Baik Pak. Kalau dari pihak kepolisian sendiri nih Pak, bagaimana tindakan yang dilakukan
untuk menghadapi hal tersebut Pak, sekaligus dengan sanksi yang diberikan kepada pelaku? Oh ya, yang pertama dalam hal preventif ya, pencegahan, polisi sudah pasti melakukan patroli pada jam-jam rawan. Yang saya maksud tadi itu di antara jam 1 sampai jam pagi tadi, melakukan patroli ke tempat-tempat rawan untuk mencegah para pelaku-pelaku tadi. Dan yang lain, apabila laporan itu sudah masuk dalam hal proses penyidikan dan tersangkanya tertangkap, kita akan proses sesuai dengan aturan. Itu sudah ada aturan ya, yang sudah baku untuk dijalankan sesuai dengan undang-undang. Begitu. Sejauh ini Pak, untuk sanksi yang diberikan kepada pelaku yang sudah terjadi apa-apa saja nih Pak, kalau boleh tahu Pak? Ya, jadi untuk para pelaku itu kita sebagai kepolisian itu melakukan proses penyidikan ya. Iya. Kemudian diajukan berkasnya sampai ke pengadilan. Nanti sanksinya itu domainnya pengadilan. Baik Pak. Nah, berapa ancaman hukumannya? Kalau ancaman hukuman kalau pencurian itu 5 tahun ke atas. Tapi itu sesuai dengan proses persidangan nantinya, karena itu sudah masuk ke dalam ranah penuntutan sampai pengadilan. Baik Pak. Ya. Iya, itu saja Pak. Berarti dapat kita simpulkan bahwa di Kota Padang ini terjadi kasus kriminalitas berupa pencurian ya Pak ya? Ada. Di Kota Padang umumnya, khususnya Polsek Kota Tangah, wilayah di Kecamatan Kota Tangah ada, sesuai dengan laporan yang masuk. Baik. Berarti kasus kriminalitas berupa pencurian ini sangat meresahkan pastinya ya Pak ya. Apakah Bapak punya pesan kepada pelaku mungkinnya ataupun kepada semua orang yang ada di Kota Padang, khususnya di Polsek Kota Tangah? Baik. Yang pasti kita dari pihak kepolisian Kota Tangah ya, Polresta Padang menghimbau para warga ya, khususnya di malam hari agar tetap waspada, mengunci pintu pagar rumah agar terhindar dari kejahatan-kejahatan. Dan apabila punya sepeda motor, silahkan sepeda motornya dimasukkan ke dalam dikunci stang. Ya. Kemudian untuk para pelaku-pelaku ya, secepatnya menyadarkan diri ya, meninggalkan hal-hal perbuatan yang bisa merugikan diri sendiri ya, apalagi dengan merugikan keluarga. Jadi sebaiknya itu dijauhi agar tetap kita dapat melakukan pekerjaan kita. Di luar itu masih banyak pekerjaan-pekerjaan lain ya, yang dapat kita kerjakan tanpa punya risiko hukum, kira-kira demikian. Baik, itu saja diskusi kita pada hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya Bapak. Selamat siang. Baiklah pemirsa semuanya, itulah pembahasan tentang kasus kriminalitas yang ada di Kota Padang, khususnya di Kecamatan Kota Tangah tepatnya ya. Untuk teman-teman semuanya tetap berhati-hati, jaga keselamatan dimanapun teman-teman berada. Saya Ado Putri Adila, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang saya tengah bersama saudari Anissa Kairia dan saya akan sedikit berbincang-bincang mengenai kasus pencurian yang baru saja terjadi akhir-akhir ini di Kecamatan Lubuk Sikaping. Baiklah, terima kasih kepada saudari Anissa Kairia telah menyempatkan waktunya untuk berbincang dengan kami. Pertanyaan saya, apakah benar saudari menyaksikan kejadian kasus pencurian yang belum lama ini terjadi di Kecamatan Lubuk Sikaping? Ya, benar, saya menyaksikan sebelum terjadinya kasus pencurian, di mana pelaku pada saat itu tengah berdiri di depan rumah korban dengan tampang yang mencurigakan serta mondar-mandir.
apakah saudari menyadari kalau gelagat tersangka tersebut mencurigakan pada saat sebelum kejadian? Ya, saya melihat dari raut mukanya meskipun tertutup oleh jaket, tapi saya masih melihat jelas bagaimana muka tersangka pada saat sebelum kejadian. Apakah saudari tahu bagaimana kronologis terjadinya kejadian itu? Saya tidak tahu pasti sih gimana terjadinya kasus pencurian itu. Hanya saja sebelum kejadian saya memperhatikan bahwa ada orang asing yang tidak saya kenal sebelumnya di lingkungan ini gitu kan. Lalu orang asing ini tengah berdiri gitu di depan rumah dengan tampang yang rada-rada ragu gitu kan. Terus mondar-mandir dari tadi gitu. Pokoknya hal yang dilakukannya nggak jelas gitu. Jadinya di sana saya berpikir bahwa ini mencurigakan loh. Dan setelah saya masuk lagi ke dalam rumah, tak lama setelah saya keluar orangnya udah nggak ada. Lalu rumah yang di depan rumah saya itu berteriak barangnya hilang. Terima kasih atas informasi dari saudari Anissa Khairia. Baiklah, itulah informasi terkini tentang kasus pencurian yang terjadi akhir-akhir ini di Kecamatan Lubuk Sikaping. Kembali pada studio. Mula-mulanya pas sore-sore itu ada anak bujang tangguang oleh di tempat duduk anak onggal itu. Sudah tuh lama-lama hari apa senek kanutik pintu ngalelai biasanya enek rapean pintu tuh nan sekali kok indak rapean dah, tapi lah aja rasa firasat tuh. Jadi malam itu kami agak lama lalu ada tetangga minta tolong lo buat apa sang barandang dia lah talambek lalu lah jangan waleh baru kalalo. Jadi pagi-pagi tuh lata lalu jadi ada tetangga kepai sholat subuh di caliaknya pintu enek tuh dilakukan de orangnya 2 buah pintu. Jadi dijaganya lah enek pagi itu alah do na jago mat nek cek itu aduh ibu tadi pulang perasaan ke ibu ke rumah kok kira dia caliak dewa kira ya pintu tuh lah tangga 2 buah. Sudah tuh maliang lah dasar perasaan maliang makin masuk mah dicaliak kiranya rokok di kotak rokok habis. Tuh aduh pitih dalam box itu anak-anak julu-julu itulah dibawanya. Tuh sudah tuh caliak VCD ala dibawanya loh. Sudah tuh tapi TV lain tak terbawa pilih terbuka sadanya dari itunya dari cok-coknya tapi tidak sempatnya membawa dah. Baik, terima kasih kepada Ivana Yolanda di studio. Saat ini saya telah bersama narasumber yang kehilangan HP-nya karena terhipnotis. Baiklah, kepada narasumber, tolong jelaskan bagaimana kronologis saudara ketika saudara terhipnotis dan kehilangan HP saudara. Jadi di saat itu saya sedang di rumah dan keadaan itu saya habis pulang sekolah. Tiba-tiba ada orang terus nanyain ayah saya, katanya teman kerjanya. Terus saya disuruh menelpon ayah saya yang sedang ke sawah, dan orang itu mengikuti saya sampai ke kamar. Untungnya ada nenek saya yang melihatnya, tapi nenek saya juga terhipnotis, jadi cuman bisa diam. Dan di saat itu dia bertanya berapa harga HP saya, kan saya baru beli HP itu. Saya jawab harganya cuma 1.800.000. Dan dia tanya begini, ayah kamu lama pulangnya? Saya jawab tidak, sebentar lagi. Dan dia bilang kalau dia ada urusan sama ayah saya, katanya ada pekerjaan yang harus dibahas. Setelah itu orang itu tuh menelpon ayah saya dan bilang kalau dia mau ngasih sesuatu barang, tapi nggak bisa lewat
anaknya gitu. Dan kata saya, oh iya kalau gitu nanti sore aja kita ketemu. Habis itu orang itu minjam HP saya, tapi saya tidak mengasihnya. Udah beberapa kali dia minta HP saya, tapi saya cuma diam. Tapi habis itu saya ngasih HP itu ke orang itu, dan katanya cuma untuk beli kartu untuk nelpon ayah saya lagi. Akhirnya saya percaya. Terus karena saya agak ragu juga, dia bilang, kalau kamu nggak percaya ikut sama saya, nanti saya bonceng. Saya pun menolak. Saya bilang saya naik Honda sendiri saja. Sehabis itu orang itu langsung pergi dan saya mengikutinya. Tapi dia semakin kencang bawa Hondanya. Di situ ada konter HP, tapi dia nggak berhenti di situ. Saya pun mulai curiga. Saya mulai mengejarnya sampai kencang, dan habis itu saya terjatuh. Akhirnya saya sadar kalau HP saya itu dibawa kabur oleh orang yang hipnotis saya itu. Habis itu saya kecelakaan dan dibantu oleh orang-orang yang ada di sekitar situ. Terus saya minta tolong sama bapak-bapak, kalau saya dihipnotis sama orang yang lewat tadi Pak, yang bawa Honda Beat itu. Dan akhirnya bapak itu mengejar, tapi nggak bisa, orang itu udah terlalu jauh katanya. Akhirnya saya dibawa ke bidan untuk diobati, dan habis itu saya pulang. Dan orang tua saya dikabarin oleh keluarga saya, terus orang tua saya pulang. Di situ pun keluarga saya menangis karena anaknya terjatuh. Untung tidak apa-apa, katanya biarlah HP, yang penting anaknya selamat, nggak diapa-apa. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada narasumber. Demikian berita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya, Ivana Yolanda, mewakili seluruh kerabat kerja pada hari ini yang bertugas, mohon undur diri dari hadapan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.